Santai Orang ini. dewasa intinya begini, ngasih makan feeding itu enak, masih pas. santai. Nggak terlalu ketinggian begini, nggak terlalu kerendahan gini juga nggak enak. Jadi ini pas. Ini pas ini. Anak kecil juga aman. Aman. Chamber ini nanti semuanya yang chamber isi media ada 7. Jadi nanti 3 ini kita kasih mechanical, 3 chamber, 4 chamber kita kasih biologis. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuma Hey Viva semua, selamat pagi nih. Nah ini 9 Februari ya. Ini kita udah di Jakarta bersama Kak Ade juga. Projectnya apa? Ya kan? Kita tanya langsung. Project ini apa nih Om? Ya, ini hari kedua ya. Kemarin kita kan memang visit ke customer-customer yang masih prospek. Ada 2 customer yang memang kolamnya salahan. Kolam salah, oke. Salahnya itu dalam artian bukan hanya masalah ukuran, tapi ternyata sistem filter dan sistem sirkulasi di kolam pun itu nggak benar. Kurang benar ya? Ya, jadi sehingga air kualitasnya nggak bisa jernih, nggak bisa bagus. Kemudian ikan juga pada di dasar kayak takut, kayak stres kan. Kemarin yang di satu rumah itu kan sampai ikannya ngumpet di bawah. Faktor apa itu Om? Ya sebetulnya yang pasti stres kan intinya. Stres, kan. ya? Kalau sebetulnya ikan ini kan nggak mirip, jauh beda sama manusia. Jadi kalau kita stres itu kan pasti juga secara apa ya? Secara perilaku, secara pergerakan pasti beda dengan ya? ikan-ikan yang memang nyaman dan di tempat kolam yang benar gitu. Nah, kemarin kita sudah coba kasih gambaran kasar. Dan buat teman-teman dimanapun Bless People berada ya, stay safe, tetap protokol kesehatan seperti ini ya. Jujur kita pun ini keluar kota juga dengan segala resiko, makanya kita wanti-wanti, bener-bener kita juga udah swab dulu. Kita yang minggu depan semoga kalau lancar ke bagian Jawa Timur, sama Surabaya ya. Itu kita juga swab lagi dan semoga di sana juga kondisi COVID-nya bisa segera menurun baik ya. Intinya saling menjaga dan saling safe untuk semuanya lah. Nah, nanti ikutin terus video kami bersama host kesayangan Anda. Kita nanti akan ke customer yang kolamnya udah mungkin 80% ya. 80% ya Om. Yang kacanya gede di samping dan ada 2 set view. Seperti apa? Nanti kita langsung aja check it out. Ikuti terus. Gimana keseruannya? Ikutin terus ya, oke? Nah, ini kita udah sampai Jakarta. Ya, kita udah di lokasi tempat customer yang kita bangun. Nah, ini mungkin teman-teman udah punya kolam. Kemudian saya sedikit kasih contoh, kebetulan. Nah, jadi ini kolam lama beliau. Kolam lamanya beliau. Ya, kira-kira coba deh bayangin gimana menikmatinya coba ikannya. Maksudnya begini loh, kadang ini beberapa teman-teman membuat kolam ini yang harus diperhatikan adalah supaya kita bisa melihat keindahan ikan koinya, bener nggak? Artinya begini, udah beli ikan mahal-mahal, sudah bikin kolam, habis biaya, terus kalau ikannya nggak kelihatan seperti ini, airnya nggak bisa bening, keruh, kemudian juga gelembung-gelembung pengaturan itu juga nggak diatur sempurna, artinya kan ini bertabrakan semua, akhirnya ikannya nggak kelihatan. Padahal gitu. termasuk ikannya pun kualitasnya juga cukup lumayan, ada beberapa yang oke, nanti akan dipertahankan, nanti beberapa akan dibuang sama beliau atau dikasihkan orang lain, diganti dengan ikan baru. Tapi intinya adalah sekali lagi usahakan bikin kolam itu dari awal itu semua penataannya itu disetting yang maksimal. Nah, kalau ikannya jelek nggak apa-apa, memang justru supaya jangan kelihatan gitu kan, dibikin semakin gelembungnya buahnya, airnya semakin bergelombang, jangan kelihatan ikan. Kalau ditanya punya ikan koi nggak, punya mana ikannya tuh di situ lihat gitu, ya. Mana aku nggak kelihatan, memang nggak dilihatin gitu kan. Nah, ini kan iya ada poin positifnya juga ternyata ya kalau bikin kolam salah gitu. Jadi kalau ikannya jelek nggak kelihatan, poin positifnya begitu. Oh, bagus itu kalau diangkat ya. Mana yang bagus-bagus, oh itu masih ngumpet gitu. Nah, ayo kita bandingin dengan yang baru. Nah, nanti kalau yang baru ini selesai, Febian, beliau rencana nanti yang ini juga akan dibangun yang baru. Kita nanti secara desain dan apa kita pikirin setelah ini. Oh, ini udah mulai ya, pemasangan nanti kan saya ya? kan sekali lagi Febrian tahu kalau kita pengen bangun kolam kan saya ini harus berimajinasi, artinya desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Kemudian nanti untuk kita menikmatin sudutnya, spotnya dan keindahannya seperti apa harus dipikirkan. Oh, ini udah 80% ini ya. Ini kaca ini Om. Ini nanti kaca semua yang lubang-lubang itu. Ada 4 sisi dari sana sama dari samping 3.
dari depan situ 1. 4 ya total. Ya, dan beliau ini tadinya kan ini batu alam nggak mau, beliau ini minta upgrade ke granit. Granitnya harganya cukup lumayan ini. Iya. Jadi teman-teman kita ini fleksibel lumayan. ya. Jadi kalau teman-teman yang nantinya membuat kolam dengan kita, mau Sesuai finishingnya, permintaan ya. speknya seperti apa, kita bisa ngikutin. Mau dikasih marmer boleh, mau dikasih batu alam boleh, granit bisa, gitu loh, batu ukiran bisa. Mau Ya. kayak kali juga bisa. Mau ya. lapis emas juga bisa, itu kan intinya menyesuaikan budget. Cuan. Menyesuaikan budget yang penting. Tapi coba deh, yuk kita bahas sedikit demi sedikit poin-poinnya aja ya. Gimana? Nah, yang pertama, coba lihat air terjun nanti kita taruh di pojok paling sini. Pojok ujung. Ya, ujung. Sisi kanan ya. Dan nanti jatuhnya air terjun pun itu kita ukur supaya airnya tidak bergelombang atau tidak membuat riak di kolam. Nanti itu akan ada bibirnya lagi, ya kita nanti akan ukur lah kalau udah mulai install untuk semuanya. Kemudian aerator nanti kita pakai membran Matala yang panjang kurang lebih 1,5 meteran. Itu nanti di dinding situ mepet dan itu butirannya akan halus sekali. Sehingga tidak akan ada gelombang seperti kolam yang salah tadi. Seperti itu. Kayak yang di kolam fiber. Ya, soft banget kan. Jadi intinya oksigen kenceng tapi tidak bergelombang atau tidak merusak view dari kolam ini sendiri, gitu kan. Nah, pengaturan untuk kotoran kita juga udah kasih bottom drain ini di 3 titik, 3 spot. Harapannya sewaktu ikan dikasih makan, buang kotoran yang di dasar ini bisa terserap Langsung atau habis. habis. Jadi tidak mengganggu pemandangan juga. Kalau habis Tunggu dikasih lama makan ya. di bawah banyak kotoran begitu kan juga kita ngelihatnya juga risih gitu loh. Ini ada Nah. pot-potan nih. Arus nanti yang menentukan untuk sirkulasi perputaran di kolam ini sehingga air ini bisa ibaratnya mature jadi bagus. Itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, 6 arus. Bawah 1. Ya, itu bawah sini 1, 2, 3, samping 4, 5, 6 tuh. Di bawah air terjun ada 2 spot arus juga. Jadi gini ya Om. Yes. Skimmer nanti ada 2 titik. Yang satu di sana itu. Satunya ujung sini, satu lagi 2. Dan kita udah tanam di dalam tembok semua. Pipanya nanti tinggal kita rapiin, dipotong. Sehingga nanti setelah kolam ini finish jadi semuanya rapi. Tidak ada kelihatan pipa, kabel, dan lain-lain nggak ada. Gitu. Nah ini nanti dinding yang untuk ornamen hiasan batu-batuan alam, bonsai, tanaman, lampu juga sudah kita setting dari awal. Sehingga nanti sewaktu sudah jadi pun kabel-kabel dan lain-lainnya rapi semua. Gitu. Kaca juga udah kita setting. Jadi nanti tingginya kaca ini waktu kita posisi duduk di taman begini ngelihat, nah kan enak banget nih, pas nih. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, gitu. tapi melebar. Lebar, luas gitu kan. Jadi ikan berenang-berenang dari samping, ikan koi itu akan kelihatan. Kalau kita mau nikmatin dari atas pun, mau feeding, ini kan lokasinya juga kita hitung Masih santai supaya nih, Om. ya Masih santai, Pak. orang dewasa intinya begini, Heeh. ngasih makan feeding itu enak, Masih pas. santai. Nggak terlalu ketinggian begini, nggak terlalu kerendahan gini juga nggak enak. Jadi ini pas. Ini pas nih. Anak kecil juga aman, Aman. nggak mungkin bisa kecemplung kolam. Bener. Jadi ini kan sesuai mengikuti dari request dari customer. Seperti itu. Kalau gede kayak gini, Yes. aku mau lihat filternya. Oke, kita ke belakang ya. Chamber ya. Ya. Masih berantakan dikit nggak apa-apa ya. Filter ini cukup besar, Febrian. Nyo. Nggak Kemarin cukup kita lagi, hitung hampir 40% ya. Nggak cukup lagi nih udah. Hampir 40% Gede dari kapasitas kolam. Ya. Kita hitung dulu jumlah chambernya di belakang kolam ini totalnya ada 9. 9. Yang satu ini nanti untuk bak kontrol. Kontrol. Bak kontrol itu untuk maintenance rutin, teman-teman. Maintenance rutin itu untuk backwash, membuang air atau amoniak dengan kadar tertentu. Itu nanti yang kita rutin lakuin, bukan kita bongkar atau keluarin media setiap waktu, capek. Jadi ini nanti sampai tahunan saya garansi tidak perlu bongkar-bongkar media, tidak perlu bersih-bersih media. Aman ya. Hanya backwash aja, dan nanti juga airnya yang masuk ke kolam itu juga ada kita setting otomatisnya juga. Berarti ada rumus tertentu buat bikin filternya. Ada Oh ya, dong. ada dong. Nah, kalau enggak ya nanti berantakan Repot. semuanya. Ya, Nah, kayak chamber ini nanti semuanya yang chamber isi media ada 7. Jadi nanti 3 ini kita kasih mechanical, 3 chamber, 4 chamber kita kasih biologis. Gitu. Jadi nanti dipastikan kualitas air, dan sekali lagi teman-teman, fungsi filter koi itu bukan hanya memfilter air seperti kolam renang, beda. Filter koi ini harus menjadi rumah bakteri yang nantinya bisa menjadi habitat yang bagus, yang bisa mengurai amoniak dan sisa-sisa kotoran makanan koi, sehingga balik ke kolam sudah menjadi produksi air bersih yang baru. Seperti itu. Jadi saya
reminding lagi, bukan filter koi ini fungsinya hanya menyaring air tok, bukan. Kalau seperti itu ya kita beli filter yang eksternal beres gitu. Ini ya. Ya ini lagi mau install untuk nanti kita dianya kan kita mesti ngitung semua. Ya. Nah ini gede-gede nih. Ini kedalamannya ke sini aja hampir 1 meter per chambernya. Nih nggak percaya nih. Nih. Dipastikan sangat-sangat cukup sekali. Nah makanya kalau 160. ditanya kita ini standarnya minimal nih 30%, tapi ini kita hitung semua hampir 40%. 160 kan, gede kan, dalam kan. Masih gedean punyanya customer kita yang di Blok M ya, 50%. Iya itu gila itu 50% itu. Ya itu gila lagi itu. Ya tapi ini sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Wah, ini cukup ini. Nanti teman-teman kalau kurang lebih target kita 2 minggu lagi sudah finishing dan isi air. Running ya Om ya. Ya kita nanti akan perlihatkan kualitas airnya seperti apa, dan nanti waktu berjalan itu kualitas air akan semakin bagus gitu. Terus nanti di sini yuk kita ke sini. Nah ini tempat bak tandon untuk penampungan air yang nanti dibutuhkan untuk kebutuhan kolam ya, entah itu untuk backwash, entah itu untuk dripping air. Air ini berarti nanti langsung masuk ya langsung. Itu nanti juga ada pompanya juga. Jadi intinya air yang nanti entah itu air gunung atau air sumur diendapkan dulu di bak tandon sini. Oh. Kemudian nanti ada filter eksternal, baru kita masukin ke kolam. Langsung masukin ya, ke kolam. supaya kualitasnya lebih terjaga. Mantap. Bak tandon kayak gini tuh wajib di setiap kolam koi? Sebetulnya kalau menurut saya wajib, karena di kita pun kan juga di Blok L maupun di Blok O selalu pakai bak tandon dulu kan. Airnya itu nggak pernah air langsung dari keran langsung masuk ke kolam. Takutnya sih ya amit-amit kalau kenapa-kenapa, sayang lah, intinya seperti itu. Terus yang kedua nanti panel-panel untuk sealer, pendingin airnya, aerator, UV apa ini nanti juga kita setting rapi semua di sini. Intinya betul di samping kolam sini. Nah nanti beliau akuariumnya ini rencana mau dipindah, diperpetin, ditaruh sini supaya kita bisa nikmatin akuarium, sampingnya kolam koi. Koi sama predator. Ya, sama predator nih arwana dan yang lain-lain, beliau suka jenis-jenis predator juga. Nah ini ya teman-teman, makanya kenapa sih kita kalau bikin kolam ini, yang pertama terus terang budgetnya juga mengikuti menyesuaikan, karena teman-teman bisa lihat speknya sendiri. Yang kedua waktunya juga nggak bisa buru-buru, karena semuanya kita setting konsep, desain, gambar kerja sampai pengaplikasian di lapangannya itu butuh waktu yang ketelitian dan detail yang cukup rumit juga. Iya kan, ada gitu. faktor. Yang ketiga nanti setelah air running pun isi medianya ini juga butuh waktu untuk bisa mature atau bisa jadi seperti itu. Jadi intinya step by step prosesnya harus kita ikutin semua. Wah, dan ini kan udah jadi mantap. jangan ya. khawatir Febrian sama Norma, kalau customer atau teman-teman bikin kolam sama kita itu tahu beres sampai tinggal masukin ikan aja. Sampai masuk ikan ya. Udah semuanya kita nanti yang setting semua, sampai nanti running airnya, sampai nanti ngasih bakteri starternya, sampai maturein airnya, sampai siap dimasukin ikan koi, itu kita udah service all in semua, tahu beres. Bahkan sampai ikannya pun juga bisa. Ya, kita. apalagi kalau ikannya mau dapat dari kita juga, kita koleksi juga ada banyak sekali. Langsung di Blast Koi Center bisa langsung komplit pokoknya kita mah. Ya, ini dari beberapa mungkin Febrian sama Norma yang ikut saya waktu bikin kolam customer, ini salah satu yang termewah ini nantinya. Iya. Ya, ini budgetnya kurang lebih ya, saya hitung semua dengan media, sealer, kemudian belum hitung ikan koinya ya. Hampir 1/4 M udah. Ya lumayan ya. Kalau hobi mah udah nggak. Ya itu, tapi kalau memang hobi ya susah ngomong lah ya. Iya. Kan ini lagian satu gini loh, An. Ini sampai nanti ya 20 tahun ke depan ya, saya garansi. Masih utuh kan? Lah iya. Itu daripada mungkin kita cari budget yang murah-murah tapi sebel ngelihatnya, nikmatinya juga nggak enak gitu. Bener. Kan. Nah, ini belum ngisi ikan koinya, belum ngisi peralatan-peralatan yang detail yang lain-lain, nanti belum, masih ada kanopi, ya kan? Pakai sealer ada lagi. Kemudian nanti beliau juga mau ngisi ikan koinya dengan kita. Mungkin perkiraan saya total semuanya kurang lebih 1/2 M. Oh. Ya, kurang lebih ya. Plus minus. Mantap. Ini mantap. Nah, tapi ya itu tadi Febrian, saya bilang ada harga, ada rupa. Gitu loh, mohon maaf teman-teman ya, kita nggak mungkin dengan budget segitu speknya kita kasih asal-asalan, ya nggak mungkin. Kita kasih yang terbaik semua. Ya, seperti itu. Ini berarti 2 minggu lagi selesai kan? Selesai target 2 minggu lagi kita udah mulai running. Sama install media. Panas sekali. Wah, udah sekian dulu ya teman-teman. Panas nih, saya gosong, tambah gosong. Saya mau treatment dulu biar seger. Mau luluran dulu.
Ini capek kemarin kita ya, Om. Ya. Nah, kali ini habis ini, nah besok kita mau kemana lagi? Seru pokoknya kita ya, kok ya. Yang pasti Nggak kalah seru sama hari ini. wah, nggak bakalan kalah. Kalian dihabisin. Sekalian dihabisin, mumpung kita di Jakarta, sekalian kita datangin semua. Oke. Ya, buat teman-teman semua Blast People semua yang mau bikin kolam ataupun yang mau cari ikan koi, bisa langsung DM Instagramnya Ko Ade di Blast Koi Center Semarang ataupun di Instagram saya Febrian Saputra ya. Cukup sekian, terima kasih. See you next time. Bye.